Berikutnya kita akan mempelajari centroid untuk komposit sederhana. Ya, ini adalah benda-benda yang akan sering ditemui ya. Jadi ada benda-benda yang terdiri dari lebih satu komponen ya. Maksudnya lebih dari satu jenis material. Jadi ada eh, misalnya pegangan suatu tongkat ya, pegangannya dari kayu dan ujung di bawahnya dari baja misalkan. Kan itu ada dua komponen ya, ada dua material yang berbeda. Kita bisa menggunakan rumus sigma seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal di sini ada gabungan dari tiga bentuk ya, ada segitiga, ada persegi panjang dan ada setengah lingkaran. Di sini alas segitiganya 4, maaf. Kemudian panjang persegi panjangnya dari 4 sampai 16 dan tingginya masing-masing itu 6 satuan. Ya, jadi akan lebih mudah kita gunakan tabel ya. Untuk soal-soal dari komposit akan lebih mudah kalau penyelesaiannya berbentuk tabel. Jadi yang segitiga kita cari dulu XI-nya ya. Di awal tadi saya sudah sampaikan kalau XI dari segitiga itu 2/3 dari alas. Ya, 2/3 kalau diambil dari sisi yang kecilnya atau sudut lancip 2/3. Nah, di sini kan ada 4 ya alasnya ya. Jadi 2/3 kali 4 sama dengan 8/3. Kemudian untuk persegi panjang kita hitung letak X barnya pasti ada di tengah-tengah sini kan. Tengah-tengah antara 4 sampai 16. Nah, 4 dan 16 ini jaraknya sekitar 12 ya. 12, 16 kurang 4 kan 12. 12 dibagi 2, 6. Ya, jadi di sini 6. Nah, tapi dari titik 0 berapa? Tentu 4 tambah 6. 10 ya. Jadi, tadi untuk segitiga ada di 8/3 sekitar sini. Lalu untuk persegi panjang di sini ya, 10. Kemudian untuk setengah lingkaran itu pasti berada di sini. Ya, akan berada di sekitar jari-jarinya ya, jari-jarinya di sini. Ini kan titik pusatnya, ini jari-jarinya. Nah, pasti di sekitar sini. Nah, tapi karena ini posisinya terhadap sumbu X, kita gunakan rumus ini ya. 4R/3pi. Ya, jadi R-nya adalah ini kan 6 ya. 6 sampai 0, berarti di sini 3. Berarti R-nya 3. Kita dapatkan 17,27 ya. Sudah ditambah 16. Jadi dimulainya dari titik 16 ditambah 1,27 kita dapatkan di sekitar sini. Ya, di sini. Lalu AI ini adalah luas dari masing-masing komposit, masing-masing bagian ya. Untuk segitiga luasnya tentu setengah alas kali tinggi, setengah kali alasnya 4, tingginya 6. Kita dapatkan 6. Kemudian untuk persegi panjang, tentu panjang kali lebar. Panjangnya 12 dikali 6 ya. Ini kan 12 dikali 6, kita dapatkan 72. Kemudian untuk setengah lingkaran, kita ambil setengah dari lingkaran ya. Kalau luas lingkaran kan pi r kuadrat, setengah lingkaran tentu setengah pi r kuadrat. Kita dapatkan 14,14. Lalu untuk XI AI-nya tinggal kita mengalihkan XI dan AI. Jadi 8/3 dikali 6, kita dapatkan 16. 10 dikali 72, 720. 17,27 dikali 14,14, kita dapatkan 244,2. Dan menggunakan rumus sigma, saya tinggal masukkan angka aja di sini. Sigma dari XI AI adalah penjumlahan dari ini, XI AI ini ya. Nah, saya dapatkan jumlahannya 16 tambah 720 tambah 244,2 bagi jumlah dari AI-nya yang ini ya, jumlah dari AI yang ini. 6 tambah 72 tambah 14,14, saya dapatkan
sentroid X barnya pada 10,64 ya, pada sumbu X. Sementara untuk sumbu Y sama saja caranya. Ya saja di sini saya menggunakan YI. AI-nya saya tidak perlu cari lagi ya. Jadi untuk segitiga letaknya ada di sepertiga tinggi, yaitu pada 2 ya di sini. Pada 2 satuan di sini. Kemudian persegi panjang tentu ada di tengah-tengah ini juga. Di tengah-tengah antara 0 ke 6 ya, berarti di 3 ya. 3. Ini 2. Kalau ini 3. Kemudian untuk setengah lingkaran juga 3 ya. Jadi yang ini juga 3. Sama dengan persegi panjang. 3 saya kalikan dengan AI. Untuk segitiga 12, untuk persegi panjang 216, untuk setengah lingkaran 42,42. Saya dapatkan totalnya ya di sini Y barnya berada di 2,94, sehingga kita bisa simpulkan bahwa letak sentroidnya berada pada X 10,64 dan Y-nya 2,94. Jadi sekitar di sini ya 10,64 itu lebih dari 10 di sini. Dan 2,94 itu sekitar 3 ya di sini kira-kira di sini gitu. Berikutnya adalah centroid area untuk daerah yang di bawah parabola ya. Kadang bentuk benda itu tidak selalu teratur, kadang bentuknya melengkung-melengkung gitu ya. Nah, jika bentuk bendanya mengikuti area di bawah grafik parabola, kita dapat menentukan letak sentroidnya dengan menggunakan persamaan integral ya. Jadi X bar sama dengan integral X dA per integral dA, dan Y bar adalah integral Y dA per integral dA. Dan ingat ini masih berupa daerah 2 dimensi ya. Jadi untuk materi ini saya masih membatasi pada bentuk-bentuk 2 dimensi. Jadi ini satu soalnya seperti ini, tentukan letak sentroid untuk daerah yang diwarnai ini. Grafiknya Y sama dengan X kuadrat. Lokasinya atau batasnya ya. Untuk X itu 0 sampai 4 dan Y itu 0 sampai 16. Jawabnya, jadi untuk X bar kita gunakan dA sama dengan X kuadrat dx ya. Karena Y-nya kan tadi X kuadrat ya, jadi dA sama dengan X kuadrat dx. Lalu kita substitusi ke sini. X bar sama dengan integral X dA per integral dA. dA-nya kita ganti dengan X kuadrat dx. Jadi seperti ini. Integralnya untuk yang sumbu X itu 0 sampai 4. Jadi X dikali X kuadrat dx per integral 0 sampai 4 X kuadrat dx. Kemudian kita kalikan di sini X-nya jadi X pangkat 3. Lalu yang di bawah tetap jadi X kuadrat ya. Kita selesaikan integralnya seperti ini. Kita dapatkan seperempat. Ya, kita dapatkan ini seperempat X pangkat 4 dari 4 ke 0. Dari 0 ke 4 maaf. Per sepertiga X pangkat 3 dari 0 ke 4 ya. Jadi ini pangkatnya saya naikkan 1 ya, dari pangkat 3 ke pangkat 4. Dan koefisiennya saya bagi 4. Jadi seperempat X pangkat 4. Terus juga yang di bawah pangkatnya dari 2 ke 3. Dan koefisiennya saya bagi 3. Lalu di sini saya masukkan angkanya di sini ya. Jadi 4 pangkat 4 ya, seperempat 4 pangkat 4 dikurang seperempat 0 pangkat 4. Karena di sini 0, saya bisa coret. Ini juga 0. Sisanya seperti ini. Kemudian hasilnya saya dapatkan X barnya sama dengan 3. Ya, jadi di sini posisinya 3. Untuk yang Y, seperti ini. Masih sama, kita gunakan grafiknya. Tapi saya balik ini ya. X-nya di sini sama dengan Y pangkat setengah. Sehingga dA-nya sekarang Y pangkat setengah di Y. Dan kita substitusi ke sini. Kita dapatkan
Y kali Y setengah dy. Y dikali Y pangkat setengah dy. Ya. Integralnya dari 0 sampai 16 karena posisinya ada di sumbu Y. Kemudian ini saya kalikan ya. Y dikali Y pangkat setengah menjadi Y pangkat 3/2. Yang di bawah tetap Y pangkat setengah. Kemudian saya selesaikan integralnya. Jadi seperti ini. Ya. 3/2 saya tambah 1. Jadi 5/2 ya. Karena di sini koefisiennya 1, jadi 1 dibagi 5/2 jadinya 2/5. Jadi koefisiennya sekarang 2/5. Sama dengan yang di bawah, dari 1/2 saya naikkan 1, jadi 3/2, koefisiennya menjadi 2/3. Integralnya dari 0 sampai 16 ya, jadi 16 kurangi 0 nanti. Nah, seperti ini. Di 0 saya coret di sini. Berarti ini 2/5, 16 pangkat 5/2, dan seterusnya. Akhirnya saya mendapatkan Y barnya 9,6. Jadi tadi X barnya 3 ya, di sini 3. Sementara Y barnya ada di 9,6. Mungkin di sekitar sini, antara 9 sama 10 ya, 10. 9,6. Itu sekitar sini. Ya, ternyata dia sentroidnya tidak berada di area ini. Ya bisa.